Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, berjumpa lagi kita pada pagi hari ini bersama-sama kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Mari siapkan hati untuk kita bersama-sama meninggikan nama Dia. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan pujian yang berkata, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu,
Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, siaplah hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Layakan kami Tuhan, agar puji-pujian kami boleh naik di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami mau memulaikan ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepadanya. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya, puji Tuhan. Syukur
Tuhan. Pujian ini mengatakan bersuka di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari persiapkan hatimu. Bersama-sama kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Pada saat ini siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya yakin pagi hari ini tidak ada yang kebetulan, kita sama-sama ada di rumah Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
ada beberapa hal yang kita perlu mengerti kebenaran firman Allah, ya. Kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Saya ingin buka dulu dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 14. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat ini ditulis Paulus, ya, sebab dia mencapai usia yang sudah lanjut. Tetapi Paulus memiliki satu kerinduan atau keinginan untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi, ya, agar dapat hadiah. Bukan hanya berjalan saja kepada tujuan, tetapi juga berlari-lari dikatakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam suratan 2 Timotius, saya ingin baca juga dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita sambung di 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, Paulus mengajarkan hal pertandingan, ya. Di sini menyinggung tentang pertandingan yang baik, dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, ya. Sebab hidup ini bagaikan pertandingan, ya. Apa yang dikatakan juga dalam Ibrani, coba kita baca ya. Ibrani pasal 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam perlombaan, ya, dikatakan dalam ayat ini yang diwajibkan bagi kita, ya. Ini berbicara tentang pertandingan, perlombaan, ya. Itulah sebabnya tema firman Tuhan pagi hari ini adalah perlombaan iman, ya. Saudara, bagaimana menjalani pertandingan, ya? Kalau kita baca coba dulu dalam 1 Korintus 9, agak panjang tapi kita baca saja. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat 27.
Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana menjalankan pertandingan? Tadi saya katakan, kalau kita membaca di ayat 24, 1 Korintus 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Dikatakan hanya seorang saja, ya, yang mendapatkan hadiah, ya. Saudara, dikatakan hanya satu hadiahnya, hanya satu hadiah utama. Nah, walaupun banyak tempat ya buat kita yang disediakan untuk kita, tetapi kita harus meraih tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Itulah sebabnya Paulus berkata, hidup ini seperti sedang dalam pertandingan. Dikatakan juga ayat ini, karena hanya ada satu hadiah utama. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat juga dalam Ibrani, banyak ayat ya, tapi ini perlu. Ibrani pasal 12, Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2, melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus. Ini berbicara tentang fokus. Kita perlu fokus. Begitu juga dalam pertandingan, ya. Karena hadiah utama cuma satu. Harus fokus dalam pertandingan. Sebab harus mendapat hadiah, menjadi pemenang. Nah, dikatakan ayat ini berkata, ayat ini berkata melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus. Fokus terhadap apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Ya, saudara, jangan ke kiri, jangan ke kanan, ya. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi kita fokus kepada Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, biarlah kita melakukan sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Nah, saudara, dikatakan juga ya bahwa kita itu perlu fokus ya, melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus. Selain itu juga kita perlu hati-hati ya. Sebab dengan adanya keterikatan hidup ini kepada harta duniawi, seringkali itu membuat kita tidak fokus, mengarahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Ya, tidak salah ya, kita bekerja untuk mendapatkan banyak uang, tetapi jangan lupa, hati-hati. Jangan sampai kita ada keterikatan kepada harta duniawi.
Masih ingat istri Lot, ya? Dikatakan oleh firman Allah menjadi tiang garam. Karena istri Lot masih berat dengan semua yang ada di belakang, ya. Dia sedang berlari, ya, dibawa oleh malaikat keluarga ini keluar, ya, untuk diselamatkan. Tetapi istri Lot rupanya masih berat dengan apa yang dia punya di belakang. Dia menoleh ke belakang, ya. Dan dikatakan dia menjadi tiang garam. Selain itu saudara, ya, untuk mengarahkan pandangan mata kita kepada Tuhan, selain kita perlu fokus, juga dikatakan hati-hati keterikatan kepada harta duniawi, juga jangan lupa jangan hidup kompromi dengan dosa, ya. Tatkala kita membiarkan dosa itu hidup dalam hidup kita, maka itu akan membuat kita sudah tidak lagi fokus kepada Allah. Haleluya, ya. Hati-hati kalau kita kompromi dengan dosa, seringkali mungkin kita anggap itu remeh, ya. Seringkali ada yang bertanya, ada yang berkata, itu kan dosa putih. Emangnya ada dosa putih, ada dosa hitam. Semua dosa tetap dosa, saudara. Ya, seringkali ada orang berkata, kan itu demi kebaikan, berbohong. Ya, saudara, tetap dosa, tetap bohong. Nah, saudara, selain itu untuk mengarahkan pandangan mata kita kepada Tuhan, juga perlu, ya, kita juga jangan lupa. Kadang-kadang lewat adat istiadat, ya, yang mungkin itu sudah dari keturunan sononya dan sebagainya. Tidak salah, adat istiadat yang umum yang tidak bertentangan dengan firman Allah tidak salah, ya. Berkunjung, makan bersama dan sebagainya tidak salah. Tetapi seringkali, ya, ada juga suka melakukan adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Allah berkata, ya, bahwa kita mengerti yang patut kita sembah cuma Allah. Haleluya. Allah yang patut mendapat pujian. Tetapi seringkali manusia lewat adat istiadat, ya, tidak lagi menyembah kepada Allah, ya. Mencampur aduk dengan adat istiadat yang bertentangan dengan kehendak firman Tuhan atau kehendak Allah, ya. Perlu hati-hati sebab lewat hal ini akan mengubah fokus kita kepada Tuhan, ya. Selain itu juga adanya penyembahan berhala, ya. Saudara, dalam Galatia coba kita lihat dulu, ya. Galatia pasal 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ayat ini berkata, ya, apakah kita cuma asal menyenangkan hati manusia, tetapi kalau itu tidak menyenangkan hati Tuhan, ya, mau pilih yang mana? Seringkali karena kita menyenangkan hati orang lain, walaupun itu bertentangan dengan firman Allah, misalnya penyembahan berhala, sebab gak enak, segan sama keluarga. Kalau kita tidak lakukan ini, nanti orang gak senang sama kita. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, ayat ini berkata, ya, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau itu Allah tidak suka, jangan kita lakukan. Ya, nah saudara kasih oleh Tuhan, dalam Mazmur coba kita lihat juga, Mazmur pasal 73, ayat ini cukup panjang tapi saya akan baca, 73
Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai ayat 28. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ayat 22. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Puji Tuhan. Ya, ayat ini begitu jelas, saudara. Ya, di ayat 25 katakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kata engkau ini huruf besar. Bukan manusia, tetapi Allah. Ya, biarlah kita mau cari kesukaan Allah. Ya, Tuhan jadi bagian kita dan renungkan firman Allah siang dan malam. Maka itu akan membuat kita terus fokus kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya. Lalu saudara, selanjutnya ayat emas kita baca dalam Filipi pasal 3. 1 Korintus ya, di 1 Korintus. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dikatakan di sini, orang yang ikut pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Seseorang yang ingin ikut pertandingan atau ingin ikut dalam perlombaan, dia akan menyiapkan semua persiapan-persiapannya, khususnya persiapan fisiknya. Dia akan berlatih dari mulai dasar, ya, sehingga dia terus akan meningkat dalam kemampuannya atau dalam keahliannya, misalnya kondisi fisiknya semakin naik, dimulai dari dasar. Nah, saudara, dia perlu juga selain latihan fisik dengan latihan dasar, juga dibutuhkan satu teknik. Itulah sebabnya ya, orang-orang yang ikut perlombaan, pertandingan, apalagi itu pertandingan yang mencakup antara negara, ya, bukan cuma di antara kampung atau antara desa, ya, atau di antara kota, tetapi apalagi sampai ke daerah atau sampai ke luar negeri, ya, dibutuhkan orang yang bisa melatih, orang yang bisa melatih fisiknya dengan teknik-teknik yang cukup handal. Sebab dibutuhkan juga satu teknik. Gak asal Paulus berkata dalam pertandingan, aku tidak sekedar meninju angin, tapi ada sasaran. Yang ditinju juga ada sasaran. Ini berbicara tentang teknik, ya. Bahkan dikatakan berlari dan sebagainya.
Jadi banyak aspek yang harus dikembangkan. Jangan lupa, nggak santai orang yang ikut dalam pertandingan, ya. Tetapi mengarahkan pandangannya, nggak menoleh ke belakang. Kalau sedang berlomba berlari, menoleh ke belakang, saudara, pasti kalah lama-lama, ya. Tetapi ada beberapa aspek yang harus dikembangkan dalam teknik, dalam mungkin latihan dan sebagainya. Demikian juga kerohanian kita, ya, kehidupan rohani kita. Tidak hanya ya berdoa, baca firman Tuhan, ya, atau beribadah dan lain-lain. Enggak cuma itu, kita perlu juga mengembangkan, meningkatkan. Banyak aspek yang perlu kita kembangkan. Ya. Salah satunya kita lihat dalam Roma pasal 12. Roma 12 di ayat 6 sampai ayat 8. Roma 12 ayat 6 sampai ayat 8. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya. Tadi saya katakan banyak aspek yang harus dikembangkan, baik juga kerohanian kita, kehidupan rohani kita. Kalau kita baca ayat ini, banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada seseorang. Karunia mengajar, karunia menasehati, karunia memberi dan sebagainya. Ini juga perlu dikembangkan. Tidak cuma doa saja, tidak cuma baca firman Tuhan, tapi ada beberapa aspek yang perlu kita juga kembangkan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, itulah sebabnya dikatakan kuasailah dirimu dalam segala hal. Berbicara dalam segala hal, seluruh aspek hidup ini kita perhatikan, kita kuasai supaya kita bisa menjadi pemenang. Haleluya, dalam pertandingan ini. Ya, puji Tuhan. Lalu ayat kita tadi di dalam 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 di ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat ini begitu jelas, Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan. Ya, berarti punya tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Berarti berlari pun punya satu tujuan. Ya. Berlari juga punya strategi. Ya. Untuk apa? Supaya kita bisa menjadi pemenang. Nggak santai. Kadang-kadang mungkin ya perlu harus membaca buku, selain juga menambah vitamin-vitamin yang bisa membantu dalam tubuh ini, ya. Mungkin juga perlu belajar baca, lihat pengalaman orang lain dan sebagainya, ya. Karena punya tujuan berlarinya. Bukan sekedar berlari, tetapi punya tujuan sebagai pemenang. Haleluya. Tadi dikatakan hadiah utama cuma satu. Puji Tuhan. Dan perlu strategi. Kadang-kadang ya, karena di
daerah Permata Buana ini, di dalam komplek ini ya, kalau pagi mobil tidak terlalu ramai ya, sehingga saya perhatikan setelah kita doa pagi jam 5 pagi ya, jam 6 kadang-kadang saya lihat aduh sudah banyak orang ya. Kadang-kadang jam 5 juga sudah banyak orang-orang yang jalan-jalan, ada juga yang lari-lari, bahkan banyak yang parkir mobil di sini, orangnya lari, orangnya jalan ya. Mereka lari-lari, tapi mereka lari mungkin bukan untuk pertandingan, tetapi juga punya tujuan mungkin supaya sehat, supaya kuat dan sebagainya. Tapi seseorang yang ikut dalam pertandingan itu gak main-main, ada tujuannya supaya jadi pemenang. Dibutuhkan strategi. Haleluya, puji Tuhan ya. Olahragawan yang ketika hendak bertanding saudara, mereka harus menjaga kemampuannya, kemampuan fisiknya secara puncak ya. Mereka harus jaga. Dan dibutuhkan strategi ya. Baik mungkin mereka yang bertanding bulu tangkis, dibutuhkan strategi juga dan sebagainya. Haleluya, puji Tuhan ya. Yang dilakukan harus seimbang ya. Semua harus sesuai dengan standar. Semua harus sesuai dengan ukuran ya. Karena punya tujuan. Haleluya. Ada strateginya. Puji Tuhan. Jadi saudara, Paulus juga berkata, memukul pun gak sembarangan. Ya, saudara perhatikan kalau ada perlombaan tinju ya, mereka mukul gak sembarangan juga, pasti punya teknik ya. Mereka juga sudah belajar mungkin di mana kira-kira kelemahannya, di bagian apa yang harus dipukul. Jadi enggak sekedar pukul tapi kena angin terus ya. Enggak. Tapi ada satu strategi yang perlu dipakai. Tidak sekedar memukul. Haleluya. Lanjut saudara dalam 1 Korintus tadi. 1 Korintus 9. Kita baca ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, saudara. Dikatakan oleh ayat ini, ya, aku melatih diriku dan menguasai seluruhnya. Ya, saudara, melatih tubuh, berbicara melatih tubuh, menguasai seluruhnya, ya, ada maksudnya, ada tujuannya. Ayat ini berkata, supaya aku tidak ditolak. Coba kita lihat dulu dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat ini begitu jelas, latihan badani terbatas gunanya. Bukan berarti nggak ada gunanya. Olahraga ada gunanya pasti, ya. Latihan olahraga itu pasti ada gunanya, ya. Tetapi saudara, seringkali banyak orang menganggap enteng ibadah. Lebih penting berolahraga daripada ibadah. Lebih penting mengutamakan kesegaran tubuh daripada datang atau ikut ibadah. Ayat ini begitu jelas berkata supaya kita jangan salah, ya. Seringkali kita salah dalam banyak hal seperti ini, ya. Dikatakan
ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Olahraga, ya, latihan olahraga itu ya selama kita masih hidup di dunia ini ya itu masih berguna, ya. Tapi maaf bicara, kalau kita sudah meninggal ya, olahraga itu sudah tidak lagi ada gunanya. Tetapi ayat ini berkata, ibadah itu mengandung janji yang di sini selama kita hidup di dunia ini pun kita masih Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan cukupi keperluan kita karena kita mengutamakan Allah lebih dari yang lain. Tapi itu juga tembus sampai ke sorga. Nanti kalau kita mati pun itu sampai di sana. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, jangan anggap enteng ibadah. Karena kita yakin di saat kita beribadah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Ya, saudara. Bahkan dikatakan di sini kalau saudara perhatikan dalam 1 Korintus, kita baca 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini yang berkata Paulus, ya. Jadilah pengikutku dikatakan. Aku juga pengikutnya Kristus. Paulus berani berkata, ya, ikuti teladanku. Sebab dia sudah melatih tubuhnya, ya. Dia melatih tubuhnya, dia juga disiplin terhadap tubuhnya. Sehingga Paulus katakan apa yang Paulus lakukan, ya, setiap langkah hidupnya merupakan cermin kehendak Tuhan. Paulus mengarahkan pandangannya kepada Allah. Dia mengumpamakan hidup kita itu seperti orang sedang bertanding. Paulus sudah melakukan itu. Paulus mengarahkan pandangannya kepada Allah sehingga setiap langkahnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya, ya, Paulus berani berkata, ikutlah teladanku. Haleluya. Ya. Sebab Paulus sudah memancarkan terang Kristus dan dia sudah menjadi saksi. Puji Tuhan. Dia sudah menjadi berkat dalam kehidupannya. Karena apa? Paulus melatih dirinya. Dia mencoba untuk melatih dirinya. Kalau kita tidak latih diri ini, maka firman Allah juga berkata, ya, seringkali daging ini mengarah terus ingin berbuat dosa. Kalau kita tidak kuasai daging ini, maka kita akan jatuh terus. Tetapi kalau kita latih diri ini, ya, karena kita punya tujuan, punya sasaran supaya menjadi pemenang, ya. Paulus berkata, ya, bukan saja saya yang memberitakan tapi saya ditolak, dia nggak mau. Tetapi kita memberitakan, kita bersaksi kepada orang lain, menjadi teladan kepada orang lain. Tapi kita juga harus masuk ke sana. Ya, jangan tertinggal. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi perlu melatih tubuh, perlu menguasainya. Ya, harus dikuasai. Kadang-kadang tubuh mungkin, ya, hati sudah berkehendak, sudah niat mungkin, pokoknya saya mau doa pagi, ya sudah niat. Tapi tubuhnya lemah, ya, aduh ngantuk, enak tidur, nggak jadi, ya. Tapi kita harus kuasai. Kadang-kadang itu begitu, ya. Seperti tadi pagi juga, saya masih belum bisa tidur, ya, sambil belajar, kadang-kadang sambil apa, tiba-tiba sudah jam 3, ya. Lalu saya ambil doa, ya, 1 jam saya berdoa dan saya tidur, ya. Dan jam 5 pasti bangun karena mau doa pagi lagi, ya. Nah, saudara, rasa-rasanya mau pikir, kan tadi jam 3 udah doa sampai jam 4, masa jam 5 mau doa lagi. Tapi saya katakan pada diri saya, bangun, doa. Tetap doa.
Bangun akhirnya doa saudara. Kalau mau ngikuti tubuh ini, udah nggak usah lah, nggak usah. Akhirnya saya bangun aja, ya. Saya cuci muka, bangun, ya. Kita memang harus melatih tubuh. Kita yang harus menguasai tubuh. Kalau kita tidak menguasai, kita mau enaknya memang. Kita mau tetap jalani aja seenaknya kita. Tapi Paulus berkata, ya, kita harus latih tubuh, kuasai tubuh ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, marilah kita bersama-sama ikut dalam pertandingan iman yang Tuhan telah tetapkan, ya. Dengan mata yang selalu tertuju kepadanya. Puji Tuhan. Mari kita menguasai segala aspek kehidupan, ya. Tetap kepada tujuan, ya, dan menjalankan dengan strategi, ya, strategi yang tetap mungkin, strategi yang senantiasa mungkin harus membutuhkan satu pelajaran dan sebagainya untuk kita latihan, belajar dan sebagainya, ya, sehingga senantiasa kita memancarkan Kristus dalam tiap langkah hidup kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama seperti tema kita pagi hari ini, ya, perlombaan iman. Kita itu, kata Paulus, seperti orang yang sedang berlomba iman. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jangan santai, ya, jangan sembarangan hidup. Kita perlu berhati-hati, kita perlu menguasai, kita perlu strategi, kita perlu melatih diri supaya tujuan kita, sasaran kita kena. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, saudara yang ada di rumah, ya, yang sedang mengikuti ibadah online ini, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah pujian. Mataku tertuju kepada mataku
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu kerinduan setiap hati. Kalau ada hati-hati yang rindu ingin menyenangkan hati Tuhan, Engkau tolong, Engkau sanggupkan. Biarlah kami boleh ada dalam rencana-Mu. Kami tidak keluar dari kehendak-Mu. Kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu itu yang terjadi dalam hidup ini. Ampuni kalau mungkin dalam hidup ini seringkali kami harus keluar dari kehendak-Mu. Tapi bimbing kami Tuhan, tolong kami, sanggupkan kami sehingga kami fokus kepada Engkau. Kami ikut dalam pertandingan iman, kami fokus kepada Engkau. Kami dapat menguasai dalam segala hal sehingga kami menjadi pemenang-pemenang yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mungkin firman Allah pagi hari ini sederhana datang, tapi kiranya Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus Engkau bekerja bersama firman-Mu, berbicara mengingatkan kami semua untuk kami ambil perhatian khusus. Haleluya. Kami tidak santai, kami sedang berlomba iman Tuhan. Haleluya. Banyak rintangan, banyak gangguan. Oh Tuhan, tapi kami mau menang. Kami mau menjadi orang yang keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang memperhatikan firman Allah, yang rindu untuk bertumbuh dengan firman-Mu. Pakai mereka semua agar mereka hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kehendak-Mu, sehingga kami tidak perlu khawatir dengan hidup ini Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kami Engkau akan cukupkan. Apa yang menjadi kebutuhan Tuhan sediakan. Engkau akan menolong, membela hidup kami. Engkau tidak akan tinggalkan kami. Keluarga kami Engkau tidak akan tinggalkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu setiap keadaan dari umat-Mu. Mungkin ada yang sedang dalam tekanan yang berat karena ada beban-beban hidup yang ada di pundaknya. Mungkin masalah perekonomian, masalah usaha yang belum berjalan baik. Ada perintisan-perintisan usaha baru yang mungkin belum berjalan baik. Ada omset-omset dalam pekerjaan yang belum terpenuhi dengan baik. Tuhan, Engkau sanggup menolong. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan. Yang kesukaran, kesulitan, apapun yang sedang mereka hadapi, Engkau menolong di dalam nama Yesus. Baik anak-anak sekolah minggu yang sedang, oh Tuhan, mereka yang sekolah, Tuhan tolong berikan hikmat. Engkau melindungi di dalam nama Yesus. Siswa-siswi yang kuliah, Tuhan juga tolong berikan hikmat kepada mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Baik juga Tuhan, para, oh Tuhan, anak-anak balita yang Tuhan sudah percayakan dalam keluarga, biarlah mereka sehat. Mereka tumbuh besar menjadi anak yang takut Tuhan dan diberkati oleh Allah. Diberi kesehatan senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Baik ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan tolong kandungan bersama ibunya sehat. Pada waktu melahirkan semua berjalan sesuai kehendak Allah. Di dalam nama Yesus. Baik keluarga yang merindukan keturunan, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Engkau sanggup memberikan kepada mereka yang rindu. Berikan mereka keturunan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa, baik juga para kaum dewasa, khususnya para kaum lansia yang ada di GPDI Bethlehem Permata Buana. Berikan mereka kesehatan, lindungi siang dan malam. Jagai mereka Tuhan, pagari mereka, jauhkan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang mungkin ada yang sedang sakit,
Mungkin penyakit-penyakit yang seringkali datang kambuh. Kalau ada juga yang mungkin karena virus, karena apapun. Dalam nama Yesus, Tuhan sempurnakan, Tuhan jama di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, semua dilindungi Allah, diberi kesehatan, panjang umur, dan diberkati Allah, rumah tangganya penuh damai sejahtera di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang mungkin diambang kehancuran, Tuhan tolong pulihkan rumah tangga umat-Mu di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, kalau ada hubungan orang tua dengan anak yang kurang harmonis, Tuhan juga tolong pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia, baik dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Biarlah mereka juga memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Tuhan sanggupkan, mampukan mereka bertugas dengan tugas yang berat di atas pundak mereka. Engkau sanggupkan dalam nama Yesus. Selamatkan bangsa Indonesia. Tolong Tuhan, Engkau juga pulihkan keadaan negara kami. Baik virus-virus yang seringkali mengganggu rakyat Indonesia. Tolong Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, keluarga hamba-hamba Tuhan, semua diberkati, dilindungi oleh Allah di dalam nama Yesus. Baik juga pengurus organisasi GPDI, majelis pusat, majelis daerah, wilayah, komisi daerah, semua Tuhan Engkau pakai mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada jemaat yang masih di luar kota, Tuhan lindungi, jaga, pada waktu kembali semua selamat, Tuhan melindungi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang sudah melayani pagi ini keterbatasan. Biarlah Tuhan berkati mereka semua. Apa yang sudah mereka kerjakan karena mereka cinta Tuhan. Terima kasih Bapa. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk persembahan, untuk kas gereja. Oh Tuhan, para donatur gereja, mereka yang memperhatikan rumah Tuhan, mereka yang memperhatikan pastori, yang mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, semua apa yang mereka buat karena mereka mengerti firman Allah, berkati mereka semua. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya untuk memberkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadikan sepanjang hari ini hari penuh damai sejahtera, sukacita. Jauhkan kami untuk berbuat salah, tapi kami hidup dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bimbingan, oh Tuhan, urapan Roh Kudus boleh menyertai setiap kami sampai Engkau datang kembali di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi.